Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus penembakan seorang tokoh masyarakat di Desa Banyu Ates, Sampang. Salah satu tersangka adalah seorang kepala desa. Setelah memeriksa 13 saksi, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus penembakan muarah tokoh masyarakat di Desa Banyu Ates, Sampang. Salah satu tersangka adalah seorang kepala desa di Kabupaten Sampang. Ketiga tersangka berinisial S, H, dan W sudah ditahan di Mapolda Jawa Timur. Untuk melengkapi barang bukti dan pemeriksaan, puluhan anggota Reskrim Brimob dan tim Inafis Polda Jawa Timur menggeledah salah satu rumah yang diduga milik tersangka. Di sini polisi menemukan barang bukti puluhan senjata tajam, tombak, sebuah senapan angin, dan 3 buah sepeda motor. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menegaskan bahwa dalam kasus ini tidak ada motif politik. Polisi masih mendalami lebih lanjut motif penembakan tersebut. Untuk motifnya sendiri bagaimana? Jadi untuk peran daripada pelaku, kemudian motif, ini masih dalam proses pemeriksaan. Ya. Dalam hal ini ada beberapa barang bukti yang ditemukan, diantaranya ada sajam, kemudian juga ada handphone dan ada beberapa barang bukti lainnya yang disita oleh penyidik. Untuk senpi yang digunakan pelaku dalam penembakan gimana? Masih dalam proses pemeriksaan oleh lab 4 ya. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa sampai saat ini ya tidak ditemukan adanya motif politik ya. Muarah tokoh masyarakat di Desa Banyu Ates, Sampang ditembak 2 orang tak dikenal saat mengobrol bersama beberapa warga di depan sebuah toko di Sampang. Akibat penembakan itu, korban yang juga pendukung salah satu capres menderita luka dan dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, Polres Trenggalek menangkap pria yang menyaru sebagai anggota Intel Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Tersangka mengaku menjadi petugas gadungan untuk menggait wanita incarannya dan menipu korban hingga puluhan juta rupiah. Dimas Febri Anandi dikeler ke Mapolres Trenggalek lantaran mengaku anggota Intel dari Badan Siber dan Sandi Negara. Tersangka menyari sebagai petugas BSSN untuk menggait wanita incarannya yang dikenal melalui aplikasi media sosial. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka juga melengkapi diri dengan seragam yang dibelinya melalui daring. Terus kamu dapat semuanya ini dari online shop. Beli dari hasil kejahatan ini apa uangmu pribadi? Sendiri, Bang. Oh, uangmu pribadi, modal berarti kamu. Selain orang Pogalan ini ada lagi? Tidak ada lagi. Sehari-hari kerjamu apa? Sebenarnya belum bekerja. Tak hanya mengaku sebagai petugas, tersangka juga merayu wanita incarannya untuk memberikan uang sebesar 25 juta rupiah. Setelah mendapat uang, tersangka kabur. Korban yang merasa ditipu akhirnya melaporkan ke Polres Trenggalek. Setelah beberapa kali ketemu, akhirnya pada bulan Oktober korban memperkenalkan tersangka kepada keluarganya. Kemudian karena niatnya serius, kemudian tersangka diminta untuk menjalin hubungan serius untuk pernikahan, untuk melamar orang tua supaya itu dinikahi. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2024 rencana akan diadakan pertemuan pihak keluarga atau lamaran. Namun pada kenyataannya setelah ditunggu-tunggu tersangka tidak datang-datang. Akhirnya pihak keluarga merasa curiga, kemudian akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa merasa ditipu. Tersangka dijerat pasal 378 atau 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Danus Kedro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, petugas rumah tahanan kelas 2B Ponorogo menggagalkan penyelundupan ratusan butir pil koplo ke dalam nasi bungkus yang dibawa oleh pengunjung. Petugas rumah tahanan kelas 2B Ponorogo menemukan ratusan pil koplo di dalam nasi bungkus.
845 butir pil koplo ini ditemukan petugas saat memeriksa barang bawaan salah satu pengunjung lapas Muhammad Khairul. Dari hasil pemeriksaan, 2 nasi bungkus itu rencananya akan dikirim ke Eriko Khairul, anaknya yang kini mendekam di rutan karena kasus narkoba sejak 7 bulan lalu. Guna pengembangan, pelaku digelandang ke Polres Ponorogo untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak mengetahui jika nasi bungkus titipan tetangganya tersebut berisi narkoba. Polisi meringkus pemilik pil koplo dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pil itu berada di dalam bungkusan nasi. Jadi ada 2 nasi bungkus dan barang-barang kunjungan yang lain. Tapi di dalam 2 nasi bungkus tersebut, masing-masing nasi bungkus ada 1 bungkusan plastik yang dibuka jenis pil dextro. Itu rencananya ditujukan ke siapa, Pak? Itu kebetulan yang membawa barang tersebut itu adalah orang tuanya, yaitu bapaknya. Itu ditujukan kepada anaknya. Ngambil oleh Pandu ini diambil, kemudian dijadikan 2. Setelah itu sama Eriko dibilangi bahwa bapaknya mau ke lapas ngirim nasi. Nah, nanti ditaruh di dalam nasi itu. Nah, bapaknya karena dia orang tua sudah terbiasa ngirim makanan, ya diterima begitu saja, langsung dibawa. Setelah di dalam lapas diperiksa, kedapatan barang bukti itu. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika, ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, tim redaksi merangkum kejadian selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya suami di Malang membunuh dan memutilasi istrinya hingga pasangan pengantin baru di Jember diringkus polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Akhir tahun 2023, warga Jalan Serayu, Kota Malang digegerkan dengan pembunuhan Nimade Sutarini oleh suaminya James Lodwig. Pembunuhan itu awalnya diketahui tetangga pelaku yang dimintai tolong membantu mengangkat barang di dalam rumahnya. Dalam olah TKP, polisi mendapati tubuh korban Nimade Sutarini terpotong menjadi beberapa bagian. Di sekitar tubuh korban, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis dan pisau. Pembunuhan dan mutilasi ini disebabkan permasalahan rumah tangga. Dalam pemeriksaan kejiwaan, pelaku dinyatakan normal sehingga diancam dengan pasal pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Seorang ibu dan anak lelakinya dibunuh di dalam rumahnya di Kelurahan Bugulor, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan. Korban bernama Khosida dan Ahmad Fauzi yang masih berusia 13 tahun. Anak perempuan korban yang selamat dari pembunuhan sempat menelpon kekasihnya yang kemudian datang bersama warga, membekuk dan menghajar pelaku Muji Slamet. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Rudi Hidayanto mengatakan tersangka membunuh korban karena iri hati terhadap toko korban yang selalu ramai pembeli, sedangkan tokonya sepi. Pelaku bahkan berencana membunuh seluruh keluarga korban, namun anak perempuan korban berhasil selamat. Seorang ibu dan anak balitanya di Ngawi ditemukan tewas di dalam kamar. Mengetahui ibunya meninggal, anak pertama korban yang masih berusia 13 tahun tak kuasa menahan tangis dan terus memeluk jenazah ibunya Siti Khotijah. Berdasarkan hasil visum dan pemeriksaan sejumlah saksi, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Siti Khotijah dinyatakan meninggal dunia karena penyakit hipertensi saat menyusui anaknya yang masih berusia 3 bulan. Siti Khotijah yang meninggal dunia tiba-tiba menindih tubuh balitanya hingga tak bisa bernafas.
Pasangan suami istri di Jember diringkus polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Keduanya dibekuk anggota Satreskoba Polres Jember di pinggir Jalan Raya Brawijaya, Kecamatan Sukorambi. Saat ditangkap, tersangka membuang sabu-sabu di pinggir jalan. Meski sempat berkelit, namun pasangan suami istri yang baru 3 bulan menikah ini akhirnya pasrah setelah polisi menemukan beberapa paket sabu-sabu yang hendak dikirimkan kepada pemesannya. Para pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Sebuah bus pengangkut rombongan guru SMP di Malang menabrak truk yang memuat beton tiang pancang di Jalan Tol Ngawi. Peristiwa bermula saat bus PO Restu yang dikemudikan Muhammad Basri melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian diduga sopir bus kurang waspada sehingga tidak mengetahui ada truk bermuatan beton tiang pancang di depannya. Kerasnya benturan membuat bagian depan bus ringsek. Akibat peristiwa itu, kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 21 orang lainnya termasuk kernet truk terluka dan dirawat di rumah sakit. Namun dalam perawatan, kernet truk yang menderita luka berat akibat tertimpa beton tiang pancang akhirnya meninggal dunia. Kantor Dinas Dukcapil Jombang dipadati pemohon KTP pemilih pemula. Saudara, simak selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.